Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelas Agribisnis A 2019 akan melakukan simulasi perdagangan internasional. Berawal dari seorang pengrajin bernama Pak Joko di Yogyakarta yang akan mengirim 200 unit patung banteng kepada Pak Justin yang berada di Australia. Pertama, pihak eksportir menawarkan patung banteng kepada pihak importir. Halo, selamat siang dengan Bapak Justin. Halo, selamat siang. Iya, saya sendiri. Bisa saya bantu, Bapak? Perkenalkan, saya Joko dari perusahaan Bendera Bakti Indonesia, tepatnya di Jakarta. Saya ingin menawarkan barang berupa patung banteng kepada Bapak. Oh, Bapak Joko. Oh, baik, Pak. Untuk pembicaranya lebih lanjut, bagaimana kalau kita bertemu saja? Kebetulan saya berada di Indonesia. Boleh Pak, terkait tempat, di mana, dan jam berapa ya Pak? Bagaimana kalau di Hotel Senopati besok pagi jam 10? Oke Pak, besok saya akan datang ke Senopati. Nah, saya tunggu ya, Pak ya. Selamat ditunggu. Importir tertarik dengan barang yang ditawarkan pihak eksportir. Lalu terjadilah kegiatan tawar-menawar antar keduanya. Pada tahap ini terjadilah kesepakatan mengenai jumlah barang yang dipesan, cara pembayaran, dan cara pengiriman. Pak Justin. Selamat pagi. Baik Pak, terima kasih. Bagaimana kabarnya Pak? Alhamdulillah, Bapak sehat. Bapak sendiri bagaimana? Alhamdulillah luar biasa Pak. Terkait obrolan kita kemarin tuh bagaimana ya Pak lanjutannya? Baik Pak, saya ingin menawarkan patung banteng yang kami produksi. Kami juga sudah membawa spesifikasinya agar Bapak mempunyai gambaran mengenai patung yang kami tawarkan. Ini untuk spesifikasinya bisa Bapak lihat terlebih dahulu. Produknya bagus nih Pak. Kalau boleh tahu untuk bahan pembuatannya sendiri tuh pakai kayu apa ya Pak? Untuk bahannya sendiri kami menggunakan kayu jati Pak. Oh, oke. Untuk harganya sendiri tuh bagaimana ya Pak ya? Saya tawarkan 20 juta per unit, bagaimana Pak? Boleh. Sepertinya saya tertarik ini. Nanti saya pesan 200 unit ya Pak ya. Untuk pengirimannya boleh jalur laut ya Pak ya? Untuk pengirimannya sekitar 2 bulan Pak. Dan nanti untuk pembayaran bisa melalui LC saja ya Pak. Oh iya baik, boleh. Siap, terima kasih Bapak ya. Iya Pak, sama-sama. Tahap selanjutnya, setelah eksportir dan importir bertemu dan menyetujui persyaratan yang masing-masing diajukan, lalu terjadilah sales kontrak. Pagi Pak Justin. Selamat pagi Bapak. Langsung aja ya Pak. Kami kemarin ingin melakukan sales kontrak karena Bapak sudah setuju dengan penawaran saya kemarin. Baik Bapak, silakan diperiksa lagi. Saya jelaskan sedikit ya Pak. Bapak akan memesan produk kami yaitu patung banteng sebanyak 200 unit dari perusahaan Lentera Bakti Indonesia dengan biaya sebesar 4 miliar ya Pak. Kemudian pembayarannya akan dilakukan melalui LC dan pengirimannya melalui pelabuhan. Begitu ya Pak? Ya betul. Baik, kalau sudah benar dan disetujui silakan tanda tangan ya Pak. Tangan di sebelah sini. Dan untuk Pak Joko, silakan tanda tangan juga di sebelah sini ya Pak. Oke Pak, terima kasih atas waktunya. Lain kali kita ngobrol-ngobrol lagi. Boleh Bapak, terima kasih Bapak. Selamat siang Pak. Selamat siang. Setelah itu, importir mengajukan permohonan kepada pihak bank di negara Australia dengan memberikan anggunan untuk mengeluarkan LC. Selamat pagi Bapak, Ibu, ada yang bisa kami bantu? Ya, kami dari perusahaan Stonework ingin mengajukan anggunan karena kami telah melakukan pemesanan produk berupa patung banteng dan pembayarannya akan menggunakan LC. Silakan ini dokumennya. Baik, saya cek dulu ya Bu. Sebelumnya pihak yang akan mengekspor barang itu dari mana ya Bu? Dari Indonesia Mbak, lebih tepatnya di Jakarta. Baik, kalau begitu
itu sebelumnya saya akan jelaskan bagaimana alur LC-nya ya Pak, Bu. Nah, kebetulan kami telah bekerjasama dengan pihak Bank Indonesia yang akan kami hubungi. Untuk persyaratan yang harus dipenuhi yaitu berupa bill of lading, fumigasi, fitosanitary, invoice, SPLK, dan SKA. Jadi nanti dokumen-dokumennya kalau sudah lengkap, penerbitan LC bisa langsung kami proses dan Bapak bisa langsung bayar ke kami ya Pak. Ini untuk anggunannya kami terima. Kemudian jika kami sudah mendapat konfirmasi dari pihak Advisim Bank Indonesia, kami akan menghubungi Bapak dan Bapak bisa langsung menghubungi pihak eksportir. Baik Pak, baik. Baik Bapak, apakah ada nomor aktif yang bisa kami hubungi? Ada Mbak, nomornya 081 234 567 890. Atas nama? Atas nama perusahaan Stonework. Baik Pak, nanti terkait informasi selanjutnya akan kami kabari. Apakah ada yang bisa kami bantu lagi Pak? Cukup Mbak, sudah jelas. Terima kasih. Oke, sama-sama Pak, Bu. Pada tahap selanjutnya, pihak bank menerbitkan LC dan menghubungi bank responden yang ada di Indonesia. Setelah itu, pihak bank mengirimkan LC ke advising bank yang berada di Indonesia. Halo, selamat pagi dengan Bank Indonesia. Ya betul, ada yang bisa kami bantu? Saya dari pihak Bank Australia. Saya mempunyai nasabah yang bernama Bapak Justin yang ingin mengajukan LC terkait pembelian patung banteng. Apakah Bank Advising bersedia? Baik Pak, persyaratannya apa saja ya Pak? Untuk persyaratan ada bill of lading, fumigasi, fitosanitary, invoice, SPLK, packaging list, dan SKA. Oke, saya cek lagi ya Pak. Ada bill of lading, invoice, SPLK, packaging list, dan SKA ya? Iya benar Pak. Baik Pak, nanti saya informasikan kepada nasabah saya. Terima kasih Bapak. Yang sama-sama. Tahap ke-6, advising bank yang berada di Indonesia menghubungi pihak eksportir yang berada di Yogyakarta untuk melengkapi syarat LC. Kemudian, pihak eksportir menyiapkan barang untuk dikirim ke Australia. Halo, selamat siang dengan Bapak Joko. Selamat siang, iya benar. Saya dari Bank Indonesia Pak, ingin menginformasikan bahwa ada pengajuan LC dari Bank Australia atas nama Mr. Justin dengan syarat-syarat bill of lading, fumigasi dan fitosanitary, invoice, SPLK, packaging list, dan SKA. Bagaimana Pak? Untuk syarat-syarat tersebut akan saya lengkapi dan nanti akan saya informasikan lanjut. Baik, terima kasih Bapak. Pada tahap ke-7, eksportir mengurus PEB melalui situs online di Bea Cukai. Kemudian melakukan pengecekan kembali untuk mengetahui biaya administrasi yang harus dibayarkan di semua bank. Dilakukanlah pengisian data dan pengecekan barang yang akan dikirim. Selanjutnya, pihak eksportir mengurus SPLK di perusahaan Sucovindo. Silahkan duduk Pak. Selamat pagi Pak, ada yang bisa kami bantu? Pagi Pak, kami dari perusahaan Lentera Bakti Indonesia ingin mengekspor barang. Jadi kami ingin mengurus SPLK-nya. Oh iya Pak, baik Pak. Jadi jika perusahaan ingin melakukan ekspor, pihak perusahaan harus mengisi form pendaftaran yang terlebih dahulu Pak. Bisa dibaca dulu. Dan nanti setelah form pendaftaran diisi, mohon dilengkapi dengan data persyaratannya ya Pak, seperti SIUP, NPWP, dan TDP-nya. Mohon ya. Ya Pak, kebetulan kami sudah membawa persyaratannya Pak. Ini mohon dicek. Juga ini formulirnya sudah saya isi Pak. Baik Pak, Bu, kami cek terlebih dahulu untuk persyaratannya. Bila sudah lengkap, kami akan mengirimkan audit untuk pengujian pada tanggal 9 Januari tahun 2022. Setelah pengujian kami akan Menerbitkan SPLK-nya. dan mengoperasi kepada saudara. Terima kasih. Oke, terima kasih Pak. Apa cukup atau ada yang masih bisa kami bantu lagi? Untuk saat ini mungkin sudah cukup ya Pak? Iya. Terima kasih atas informasinya. Terima kasih Pak. Atas bantuannya. Silakan. Pada tahap 8, setelah memproduksi barang, pihak eksportir memesan kapal dan mengurus bill of lading di perusahaan shipping.
Selamat datang di Shipping Company. Silahkan duduk. Ada yang bisa kami bantu? Iya Pak, kami baru saja ingin mengekspor barang berupa patung kayu dan pengirimannya melalui kapal. Oh, sebentar Pak. Ini. Patungnya kalau boleh tahu akan ditujukan ke negara mana ya Pak? Ke negara Australia. Oke. Jadi nanti ada persyaratannya. Jadi untuk persyaratannya nanti ada SIUP, SPLK, NPWP, TDP, dan ID card Pak. Oke Bapak, kebetulan kita sudah membawa semua persyaratannya ya Pak. Boleh dicek Bapak? Oke. Baik, sudah lengkap ya Pak. Nanti akan kami booking kapalnya. Kalau boleh tahu untuk pemberangkatannya tanggal berapa ya Pak? Untuk pemberangkatannya tanggal 28 Februari 2002 ya. 2022. Oke. Baik, nanti keberangkatannya melalui Pelabuhan Semarang, lalu akan ditransit di Singapura. Oke, sebentar Pak. Ini untuk surat bookingnya ya Pak. Nanti tanggal 20 barangnya sudah berada di sini ya Pak. Karena nanti akan dilakukan karantina terlebih dahulu. Baik Pak, terima kasih. Pada tahap 9, pihak eksportir mengurus sertifikat fumigasi dan fitosanitari di Balai Karantina. Selamat datang di Balai Karantina. Silakan duduk Mbak, Mas. Ada yang bisa kami bantu? Oh ya, kami ingin mengurus fumigasi dan fitosanitari karena kami ingin mengekspor barang ke Australia. Untuk produknya produk apa ya Mbak? Mas? Produknya itu patung banteng. Patung banteng itu terbuat dari kayu apa ya? Untuk produknya terbuat dari kayu jati. Untuk sebelumnya, apakah Mbak dan Mas sudah mengetahui terkait prosedur dan dokumen apa saja yang harus dipersiapkan? Sudah tahu, tapi mungkin informasi yang saya dapatkan belum begitu detail. Oleh karena itu saya ingin minta penjelasan lebih lanjut. Baik Pak, untuk yang pertama, Bapak bisa mengisi formulir permohonan pemeriksaan karantina. Bapak bisa mengisi formulir secara online, yaitu melalui PPK online. Nah, untuk linknya itu ada di sini Pak. Nah, namun jika Bapak keberatan, kami akan bantu untuk pendaftaran secara offline, yaitu dengan mengisi formulir sebagai berikut Pak. Nah, terkait dokumen, ada beberapa dokumen yang harus Bapak persiapkan. Yang pertama itu ada surat izin pemasukan dan pengeluaran dari Kementan. Yang kedua itu surat angkut tumbuhan dan surat dalam negeri. Dan satwa dalam negeri itu yang diterbitkan oleh Direktorat Jenderal Perlindungan Hutan dan Konservasi Alam, Kementerian Kehutanan. Karena Bapak kan produknya itu dari kayu jati ya. Nah, kayu jati itu merupakan masuk dalam daftar apendiksitas, di mana mungkin saat ini pohon jati itu kan tidak mengalami kepunahan, namun dikhawatirkan jika perdagangan ini terjadi secara terus-menerus tanpa adanya perlindungan, maka kami di sini membutuhkan surat angkut tumbuhan dan satwa dalam negeri dari Kementerian Kehutanan. Nah, yang ketiga itu ada packaging list, dan yang keempat itu ada bill of lading. Nah, jadi Bapak terkait pendaftaran, apakah Bapak mau mendaftarkan secara offline atau online ya? Offline saja Mbak. Oke, baik. Untuk begitu, silahkan diisi formulirnya terlebih dahulu. Oke, sudah? Sebelumnya sudah membawa dokumen yang harus dipersiapkan? Sudah Pak, alhamdulillah dokumen-dokumen yang Mbaknya sebutin tadi sudah saya bawa semua dan sepertinya sudah lengkap. Boleh saya cek dulu? Ini Pak, untuk dokumennya.
Oke Pak, dokumen yang Bapak bawa sudah lengkap. Apakah Bapak membawa sampelnya? Oh iya, ini saya juga sudah membawa sampelnya. Oke Pak. Selanjutnya kami akan lakukan proses karantina maksimal 14 hari untuk terjadi bebasnya OPTK atau tidak. Nanti kalau benar-benar produk aman, kami akan memberikan sertifikat ke Bapak. Siap Pak, terima kasih. 3 weeks later. Selamat siang, saya dari eksportir yang 14 hari lalu melakukan permohonan tindakan karantina produk patung banteng kami. Oh ya Pak, silakan duduk dulu. Terima kasih Pak. Setelah melakukan pengecekan pemeriksaan produk Bapak aman dan kami memberikan sertifikat ini, silakan Bapak bisa langsung ke tempat administrasi untuk proses pembayaran. Baik Pak, terima kasih atas bantuannya. Terima kasih, Selamat siang. Pada tahap selanjutnya, pihak eksportir mengurus surat keterangan asal di Dinas Perdagangan atau Disperindak. Selamat siang Pak, silakan duduk. Terima kasih Pak. Ada yang bisa kami bantu? Kami dari Lentera Bakti Indonesia ingin mengurus SKA karena kami akan mengirim barang berupa patung kayu ke Australia. Baik, silakan mengisi formulir dan melengkapi persyaratan dulu ya Pak. Persyaratannya berupa invoice, packing list, fotokopi NPWP, TDP, SIUP, NIK, dan original kopi surat booking kapal. Ini Mbak untuk formulirnya dan kami juga udah membawa syarat-syaratnya, mohon dicek Mbak. Saya kira sudah lengkap ya, formulir juga sudah diisi. Silakan tanda tangan di sebelah sini. Baiklah, sudah. Mohon tunggu sebentar ya Pak. Few moments later. Ini Pak, SKA sudah siap dan bisa langsung dibawa. Oke Mbak, terima kasih ya. Ya, sama-sama. Terima kasih Mbak. Pada tahap ke-11, pihak eksportir mengurus nota pemberitahuan ekspor di Bea Cukai. Selamat datang, selamat siang, silahkan duduk. Terima kasih. Ada yang bisa kami bantu? Kami ingin mengajukan SPE. Oh baik, Bapak sudah mengisi PIB-nya? Sudah. Oke, atas nama siapa? Bapak Joko. Baik, PIB telah diisi di website resmi kami. Kemudian dokumen yang kami perlukan ada packing list, kemudian invoice, NPWP, dan bill of lading. Apakah dokumennya sudah dibawa? Untuk dokumennya sudah kita bawa Mbak, silahkan diperiksa terlebih dahulu. Baik, kami akan memeriksa di komputer kami terlebih dahulu. Baiklah, setelah ini kami harus mengecek fisik barang yang akan diekspor. Untuk barangnya ini Mbak, silahkan dicek. Ya, sudah kami cek, kami akan memproses terlebih dahulu untuk mengeluarkan NPE-nya. Baik, tunggu sebentar ya. 6.5 hours later. Baik, ini NPE yang Bapak inginkan. Ya Mbak, makasih banyak ya. Ya. Tahap selanjutnya, eksportir melakukan konfirmasi ke shipping company bahwa barang yang akan diekspor telah mendapatkan sertifikat dari pihak karantina. Kemudian, pihak eksportir pergi ke bank yang berada di Indonesia untuk mencarikan LC dengan membawa dokumen persyaratan. Oke, silakan duduk Pak. Terima kasih Pak. Selamat siang, ada yang bisa kami bantu? Siang Bapak, kami ingin mengkonfirmasi bahwa barang yang akan kami ekspor telah mendapatkan sertifikat dari pihak karantina. Oh Bapak ya yang akan mengirim ke Australia ya? Ya benar. Nah, baik, kalau begitu nanti balai karantina barang
bisa langsung kami masukkan ke kapal sesuai tanggal keberangkatan ya. Oke, kalau begitu terima kasih Pak. Sama-sama. Setelah itu, pihak eksportir menuju bank di negaranya untuk pencairan uang dengan membawa dokumen persyaratan. Lalu bank yang ada di Indonesia mengirimkan dokumen ke bank yang berada di Australia. Kemudian, bank di Indonesia mengirimkan uang ke bank yang berada di Australia. Pada tahap ini juga, Bank Australia menghubungi pihak importir. Halo, selamat siang. Selamat siang, dengan Bank Australia, ada yang bisa kami bantu? Kami dari Bank Indonesia, mengenai LC yang diterbitkan Bank Australia, kami sudah mengirimkan dokumen. Maka dari itu mohon Bank Australia untuk mengirimkan uang sebesar 4 miliar ke pihak Bank Indonesia. Baik, terima kasih atas informasinya dan terkait pengiriman uang akan segera kami proses. Baik, terima kasih. 3:28 a.m. Halo, selamat siang. Dengan Bapak Justin? Ya, siang. Ya benar, saya sendiri. Jadi kami dari pihak Bank Australia ingin menginformasikan bahwa dokumen-dokumen yang kemarin diperlukan sudah siap. Jadi Bapak bisa langsung mengambilnya. Oh, seperti itu. Oke, baik, saya akan segera ambil. Baik, Pak. Selanjutnya, importir membayar tagihan kepada bank yang berada di Australia dan Bank Australia memberikan dokumen ke importir untuk pengambilan barang di pelabuhan. Silakan dulu, Pak. Selamat siang, Bapak. Apa ada yang bisa kami bantu? Kami dari perusahaan Stanford ingin meneruskan mengenai pengambilan LC, pembayaran dan pengambilan anggunan kami. Untuk pengambilan LC dan dokumen dari pihak asing bank sudah lengkap. Adapun pembayarannya sebesar 4M. Mau ditransfer atau lewat cek, Pak? Transfer saja, Pak. Kami cek kembali ya, Pak. Baik, silakan kami tunjukkan. Hiasi dan anggurannya, Pak, mohon diterima. Terima kasih. Ya, sama-sama. Pada tahap selanjutnya, importir bertemu dengan bea cukai yang berada di Australia untuk mendapatkan surat persetujuan pengeluaran barang. Selamat datang, silakan Bapak Ibu. Selamat siang Bapak Ibu, ada yang bisa kami bantu? Pak, kami ingin mengajukan SPPB untuk produk impor yang kami pesan dari Jakarta berupa patung kayu. Baik, apakah dokumennya sudah dilengkapi? Sudah, Pak. Boleh kami cek terlebih dahulu. Silakan. Dokumennya sudah lengkap ya? Mohon ditunggu untuk pembuatan SPPB-nya. 12 seconds later. Ini Pak, sudah siap SPPB-nya dan bisa langsung dibawa. Makasih Bapak ya, sudah serahkan. Kemudian, importir mengambil barang di pelabuhan dengan membawa dokumen yang telah diberikan oleh pihak bank. Selamat datang di Shipping Company. Silakan duduk. Ada yang bisa kami bantu? Kami dari perusahaan Stanford ingin mengajukan pertanyaan bahwa terkait pesanan kami itu berupa patung kayu itu apakah sudah sampai? Saya boleh cek dulu dokumennya. Baik, pesanannya sudah sampai. Untuk pembayarannya juga sudah lunas ya, Pak. Mari kami antar ke gudang untuk mengambil barangnya. Pada tahap ke-17, importir mendapatkan barang lalu mengkonfirmasi ke pihak eksportir yang berada di Indonesia. Halo Pak Joko. Halo Pak. Ini Justin. Barangnya sudah sampai nih Pak, sudah saya terima barangnya. Wah, alhamdulillah kalau Bapak puas. Terima kasih atas pemesanannya. Ya Pak. Ya sama-sama Bapak, saya suka sekali barangnya. Nanti lain kali mungkin kita bisa kerjasama lagi ya Pak ya. Pasti boleh dong Pak.
Terima kasih Pak ya. Iya, sama-sama Pak. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Sekian simulasi perdagangan internasional dari kelas kami. Semoga informasi ini tersampaikan dengan baik dan bermanfaat untuk kita semua. Sampai jumpa dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.